Rabi'ah Al-Adawiyah adalah ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga saat ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku, termasuk ajaran cinta atau mahabbah. Doa Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya Allah, apapun yang Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, semua usaha dan semua hasratku di antara kesenangan-kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat Engkau, dan di akhirat nanti di antara segala kesenangan akhirat adalah berjumpa denganmu. Begitulah halnya dengan diriku, seperti yang telah kukatakan. Kini perbuatanku seperti yang Engkau kehendaki. Wali Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga saat ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku, termasuk ajaran cinta atau mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabi'ah Al-Adawiyah adalah sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya, karena cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah beribadah kepada Allah dengan dasar cinta atau hub, bukan karena takut atau harap, roja atau khauf, bagaimana sebagian besar orang lakukan. Lantaran saking cintanya kepada Allah, Rabi'ah pernah berujar tidak mendapatkan surga, tidak takut apabila dimasukkan ke dalam neraka. Rabi'ah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang yang sangat istiqomah. Taatan yang begitu tinggi itu membuatnya dikenal sebagai waliullah atau wali Allah. Ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya. La ya'rifu al-wali illa al-wali. Namun sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki oleh wali, yakni mengutamakan Allah dalam hatinya, berpaling dari makhluk-makhluknya, dan berpegang teguh pada syariat Rasulullah dengan benar. Jika merujuk pada 3 dasar tersebut, maka Rabi'ah memang waliullah. Ketika dasar tersebut, biasanya waliullah memiliki karomah dan memiliki sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Rabi'ah juga memiliki kisah yang menggambarkan karomah. Ujian hidup Rabi'ah Al-Adawiyah. Pada suatu hari pengawal raja diminta melepaskan ular dan kalajengking ke dalam kamar Rabi'ah, karena raja tidak senang melihat dia senantiasa berzikir. Namun ular tersebut justru menerkam pengawal raja. Rabi'ah tetap tenang walaupun tidak diberi makan. Dia tetap mampu menjalankan ibadahnya kepada Allah. Ketika sang raja menyuruh pengawal mengintainya di dalam kamar, terlihat Rabi'ah sedang bermunajat dan memohon doa kepada Allah. Dalam kegelapan kamarnya, kelihatan bercahaya yang memancar ke arahnya. Pada suatu malam, raja bermimpi ada orang tua datang dan mengatakan supaya melepaskan Rabi'ah dan dia akan menyiksanya. Kemudian raja melihat Rabi'ah berpakaian serba putih naik ke atas langit. Raja pun segera ke kamar Rabi'ah untuk melihat keadaan Rabi'ah masih ada di kamar atau sudah pergi. Ternyata Rabi'ah masih berzikir dan berdoa sampai habis masa Rabi'ah berkhidmah. Akhirnya Rabi'ah dibebaskan. Ia berterima kasih kepada raja dan tidak meminta apapun darinya, walaupun raja memberi kesempatan kepadanya untuk meminta apapun sebelum pergi. Kelebihan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ketika Rabi'ah pulang ke kampung halamannya, didapatinya bahwa rumahnya telah roboh dan penduduk kampungnya juga banyak yang sudah pindah. Ia meminta orang untuk menyediakan sebuah rumah kecil untuknya. Pada suatu malam, pencuri melihat rumah Rabi'ah dan ingin mencuri di situ. Ketika itu Rabi'ah sedang mengerjakan sholat.
Pencuri tersebut tidak menjumpai apapun di dalam rumah Rabi'ah, melainkan sebuah tempayan. Kemudian pencuri tersebut merasa kecewa dan ingin membunuh Rabi'ah. Pada saat pencuri itu mengeluarkan pisau dan ingin menikam Rabi'ah, tiba-tiba tangan pencuri itu menjadi kaku dan pisaunya pun jatuh. Rabi'ah terkejut. Rabi'ah berkata kepada pencuri itu untuk mengambil apapun yang ia inginkan jika ia pencuri. Rabi'ah menyuruh pencuri itu mengambil air wudhu, sholat, serta berdoa kepada Allah tentang hal yang ia inginkan. Pencuri itu sholat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan rezeki yang banyak supaya ia tidak perlu menjadi pencuri lagi. Pada saat yang sama, di luar rumah Rabi'ah tampak kereta kuda yang membawa banyak harta menuju ke arah rumah Rabi'ah. Sang raja mengutus orang untuk memberi Rabi'ah harta yang banyak. Sewaktu orang yang diutus itu datang menemui Rabi'ah karena ingin menyerahkan harta itu, Rabi'ah mengatakan tidak pernah meminta harta dari Allah. Namun orang di sebelahnya yang memohon kepada Allah. Rabi'ah meminta agar harta itu diberikan kepada orang yang memintanya. Pencuri itu merasa gembira karena mendapatkan harta. Lalu pencuri tersebut membuat sebuah rumah besar dan mewah. Pada suatu hari, ada satu orang lelaki menemui pencuri itu dan bertanya caranya mendapatkan harta yang begitu banyak dalam sekejap mata. Ia pun menceritakan kisahnya kepada lelaki itu. Kemudian lelaki itu menjelaskan kepadanya bahwa wanita yang ditemuinya itu adalah waliullah. Pencuri tersebut terkejut dan menyesal karena tidak berterima kasih kepada Rabi'ah. Kemudian ia pergi ke rumah Rabi'ah untuk menemuinya. Ketika itu Rabi'ah sedang sakratul maut. Akhirnya pergi menemui kekasihnya.